Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan di sore ini kalian tetap sehat, tetap semangat, dan bahagia guys. Karena bahagia itu obat dari segala macam penyakit. Apapun kondisinya, usahakan kalian tetap bahagia. Insya Allah dengan bahagia itu maka kalau kamu sedang sakit maka kamu akan lebih cepat sembuh. Kalau kamu sedang kesulitan maka kamu akan lebih cepat diberikan kemudahan, diberikan jalan. Jadi itu guys. Oke, di video sore ini aku ingin berbagi tentang aspek bisnis dan aspek spiritual sebuah apotek itu seperti apa. Apakah saling bertentangan ataukah malah bisa bersinergi. Nah, ini akan aku bagi di video ini. Bagi kalian yang baru masuk ke channel Desuki ini, silakan subscribe karena subscribe adalah gratis guys, dan itu bisa menambah semangat aku untuk membuat video berikutnya. Oke, kita lanjut ya guys. Ini sambil duduk-duduk santai di depan rumah ya. Tadi habis ke apotek sebentar. Walaupun hari Minggu itu ya, kalau ada keperluan ke apotek ya udah ke apotek. Menyikapi akhir-akhir ini yang banyak sekali masyarakat yang kena gangguan flu, batuk, terus demam dan lain-lain, maka apotek harus segera mengambil sikap yang cepat ya guys. Ini tidak hanya untuk aspek bisnis ya, tapi juga spiritual, karena menurut aku apotek itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu kondisi-kondisi yang sangat mendesak ya, mereka membutuhkan obat yang cepat, yang bisa diakses dengan harga yang murah, terjangkau, tidak perlu berbelit-belit. Nah itu ya di apotek. Kecuali kalau kondisinya sudah begitu parah, maka dia perlu perawatan, ya harus masuk ke klinik atau ke rumah sakit. Nah, aku sendiri pun sekarang sedang ini ya, serak. Beberapa hari ini kena demam, flu, ini terakhir masih batuk. Dan mudah-mudahan kalian yang kena seperti aku juga segera sembuh ya. Jadi oke guys, kita lanjut ya. Dalam sebuah bisnis apotek ya, terutama menyikapi akhir-akhir ini yang banyak kasus ya, orang sakit demam, kemudian pilek, kemudian batuk. Itu apotek itu menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin berobat dalam kondisi yang lebih cepat dan lebih murah ya. Jadi apotek itu harus benar-benar siap dan siaga. Jadi dari aspek sosial atau spiritual pun apotek itu bisnis yang sangat bagus, karena kita membantu orang yang benar-benar membutuhkan, terutama untuk yang obat-obatan yang ringan ya. Kalau misalnya udah parah kan harus ke rumah sakit atau klinik. Nah, apakah bisnis apotek ini bertentangan dengan spiritual? Ternyata enggak. Bahkan semua bisnis atau perdagangan itu bisa sinergi dengan spiritual dan sosial. Bahkan di dalam Al-Quran pun kan mengatakan bahwa janganlah berbuat curang ya. Jadi dalam situasi apapun perdagangan, termasuk di apotek, itu kita jangan sampai berbuat curang kepada konsumen atau masyarakat. Misalnya menimbun barang dalam jumlah besar kemudian menaikkan harga secara tidak wajar gitu kan. Itu udah nggak cocok dengan bisnis, apalagi kalau pakai aji mumpung ya. Mumpung mahal pun dijual bisa, ya udah dijual mahal, enggak. Karena nanti imbasnya akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi lebih baik dalam kondisi apapun, baik kondisi pandemi, kondisi yang biasa gitu, apotek ya standar bisnisnya ya seperti itu ya, harganya ya tetap seperti itu. Kalau misalnya tidak dinaikkan dari distributor pun kita nggak akan naik. Biasanya
harga apotek pun disesuaikan. Kalau kondisi distributor naik baru kita naikkan, dan kenaikannya pun wajar ya, karena margin apotek itu ya segitu-gitu aja ya, sekitar 10-20% untuk daerah yang di daerah Jawa dan sekitarnya ya. Kalau di luar Jawa kan beda, karena ongkos distribusinya kan mahal ya, jadi bisa lebih mahal lagi, biaya hidup juga mahal. Jadi itu, jadi usahakan kalau kalian mengelola bisnis apotek, yaitu dikelola baik secara spiritual maupun secara bisnis, nanti tidak harus bertentangan. Jadi kita bisnis juga benar-benar dikelola secara profesional, bagaimana supaya perusahaan ini tidak rugi dan perusahaan bisa profit dalam kondisi profit yang wajar ya, tidak profit yang berlebihan ya, tidak memanfaatkan kesusahan orang untuk mengambil profit yang berlebihan. Ini nanti akan balik lagi ke pengusahanya. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Terus dari sisi aspek sosial dan spiritual itu kan, dalam kondisi seperti ini ya kita niatkan bahwa kita di apotek itu benar-benar mengabdi untuk masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar mencari untung, mencari profit, jadi untuk mengabdi masyarakat. Dulu aku masih ingat ya, waktu awal-awal buka itu ada ya sekitar apotek itu yang penduduk itu yang mengatakan, wah saya seneng nih apoteknya buka di sini, kalau sakit gampang obatnya. Kalau malam-malam jam 9, jam 10 butuh obat masih ada, kayak gitu. Jadi aspek sosial itu ada, dan itu biasanya bersinggungan dengan aspek spiritual. Jadi kalau kalian ingin memulai bisnis apotek itu ya, itu harus seimbang, aspek bisnis maupun aspek spiritual dan sosial itu harus ada, benar-benar ada. Bisnis kita itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitar, kemudian bagi orang yang nggak mampu di sekitar apotek itu perlu kita berikanlah, misalnya beberapa dana sosial misalnya ya, misalnya kayak makan nasi gratis atau voucher gratis, atau ya bantuan misalnya uang yang kita rutinkan ya, tiap bulan berapa ratus ribu untuk beberapa orang atau untuk satu orang yang memang membutuhkan di sekitar apotek kita. Terus ya kadang-kadang kita ada event-event sosial, misalnya menyumbang ke rumah yatim atau ke panti-panti jompo di sekitar apotek, itu sangat bagus sekali. Jadi kita nggak melulu bisnis itu ngambil untung, nyari untung terus mikir duit terus, itu enggak guys. Nanti hidupmu hampa guys kalau kayak gitu. Yang dipikir duit terus tuh hampa, nggak ada habisnya guys. Kamu dapat uang 10 juta masih nggak puas, pengen 20 juta, pengen 30 juta terus menerus, ya itu nggak ada habisnya. Tapi kalau ya kadang ya kita mikir untung, kadang ya sosial, kadang ya ini spiritual, itu kan bisnis apotek itu menjadi enak. Jadi itu, jadi niatkan bisnis kalian itu, bisnis apotek kalian itu benar-benar untuk mengabdi ya, mengabdi untuk masyarakat dan juga untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita benar-benar ini benar-benar menyatu kekuatannya itu, semangat bisnisnya itu menyatu dengan aspek spiritual. Ini bagus banget. Jadi tahan banting ini, kalau kita kuat tahan banting, maka insya Allah bisnis ini akan jalan dalam jangka yang panjang, bisa mungkin beratus tahun mungkin ya, kalau dikelola dengan baik dan diikuti, kemudian diteruskan oleh anak cucunya, terus anak cucunya diteruskan, ditambah besar, maka itu sebagai amal jariah ya bagi kita. Kita membukakan bisnis, kemudian diteruskan oleh anak turun kita dan menjadi lebih besar
dan bisa berbuat lebih banyak lagi kepada masyarakat, kepada bangsa dan kepada negara dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan luar biasa. Jadi jangan hanya berhenti di aspek bisnis. Oke, terus saya tambahi ya, kalau kondisi seperti sekarang ya, kita stok yang perlu kita tambahkan, kita perlu waspadai, yaitu adalah stok-stok yang berkaitan dengan gejala-gejala seperti influenza, batuk, panas, kemudian vitamin-vitamin ya, vitamin-vitamin yang lengkap, terutama yang B kompleks, vitamin C, vitamin E, vitamin D3 itu ditambahin, kalau bisa jangan sampai kosong, sehingga ketika masyarakat membutuhkan itu kita masih ada. Jadi itu guys, tips bisnis sore ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat, dan ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Tetap semangat dan tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.